Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mau bicara tentang berjaga-jagalah. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Jadi jika ada yang bisa ditelan, seharusnya ada yang tidak bisa ditelan. Dan orang yang tidak bisa ditelan oleh iblis yang berjalan keliling seperti singa itu adalah orang yang berjaga-jaga. Mari kita belajar untuk selalu berjaga-jaga. Apa yang paling mengikat kita? Apa yang paling membuat kita terdistract? Sehingga kita sering kali lupa berjaga-jaga. Mungkin kita sudah berdoa, sering kali kita pasti berdoa. Mungkin kita tidak lupa berdoa di pagi hari, berdoa ketika akan makan, berdoa ketika akan melangkah keluar rumah. Tetapi yang sering kali kita lupa adalah berjaga-jaga. Sehingga kita itu sering kali tidak menyadari. Padahal ketika kita menghadapi satu situasi, kita menghadapi orang, kita menghadapi satu peristiwa, kejadian, sebenarnya di situ Tuhan sedang menjawab doa kita. Tuhan sedang memberitahukan kepada kita bahwa kita harus sadar dan berjaga. Kita harus bertanya pada diri kita, apakah ini sesuai dengan apa yang kita doakan hari ini? Karena selalu ada iblis itu tadi yang berjalan keliling seperti singa. Jadi betapa pentingnya kita berjaga. Nah, kesadaran dan sikap berjaga-jaga ini bukan hanya waktu-waktu tertentu. Artinya kita harus berjaga seiring bergulirnya hari itu selama 24 jam. Memang itu adalah area peperangan kita. Karena Rasul Paulus berkata setiap hari ada 2 hukum yang berjuang dalam tubuhku. Ada 2 hukum yang berperang dalam tubuhku. Ada hukum Allah, ada juga hukum daging. Hukum tubuh insani kita. Karena itulah penting kita berjaga-jaga. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa kali sehari kita datang kepada Tuhan berdoa? Lalu berapa kali sehari kita mengingat akan firman Tuhan. Kita mungkin membaca Alkitab. Nah, ketika kita membaca Alkitab bukan berarti saat itu juga setiap ayat firman itu akan diterapkan dalam hidup kita. Makanya kita harus berjaga. Karena pada waktu-waktu kita membutuhkan, Roh Kudus akan mengingatkan setiap perkataan-perkataan Tuhan dalam hidup kita. Berjaga itu memerlukan waktu terus konsisten. Jangan sampai kita berjaga itu hanya pada saat kondisi tertentu. Waktu kita sulit, waktu kita sukar, waktu kita memang menghadapi sesuatu yang membutuhkan pertolongan segera, kita berjaga terus, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tapi waktu kita dalam kenyamanan, waktu kita menganggap seolah-olah tidak ada masalah, semua lancar-lancar saja, kita menjadi kurang berjaga. Karena itu, belajarlah bukan hanya berdoa, tetapi harus berdoa dan berjaga. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga memperingatkan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah sambil berdoa. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan dan melakukan kesalahan di mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.